Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Kembali lagi dengan saya, channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Seluruh pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, yang sehat sentosa, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Pemirsa SHMH, untuk kali ini saya melalui video atau channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti pada 2026, tepatnya mulai 2 Januari. Ini pada video yang ke-176. Pada video 176 ini kita akan membahas terkait dengan perusakan maklumat negara. Saya akan menyampaikan apa toh yang dimaksud dengan maklumat. Maklumat itu ya pengumuman, tulisan yang ditempel. Jadi kalau untuk mengilustrasikan itu, pada waktu kita kemarin mengalami pandemi COVID-19 itu kan ada pengumuman dilarang berkerumun, contoh, kemudian cuci tangan, pakai masker, kan seperti itu, jaga jarak, kan diumumkan di mana-mana itu, dan tulisannya itu banyak, bermacam-macam, ada yang di baliho besar, ada yang pakai spanduk-spanduk itu, ada yang menggunakan tulisan kertas kecil di tempat-tempat tertentu, di pasar atau di warung atau rumah makan, kan seperti itu kan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kan seperti itu, cuci tangan. Kemudian kalau ada yang merasa batuk pilek, dianjurkan melalui maklumat, melalui pengumumannya ditempel untuk melakukan isolasi. Nah, kenapa maklumat itu penting? Yaitu cara negara atau cara pejabat yang berwenang untuk menyampaikan, sehingga yang membaca, oh ya, kan seperti itu. Kemudian jadi tahu kan, oh dilarang ini, dilarang. Ya harapannya apa? Harapannya adalah efektif menyampaikan apa yang dituju, apa yang dimaksud oleh negara melalui pejabat-pejabat negara yang berwenang, bisa jadi mulai dari pejabat dari kecamatan, pejabat dari kabupaten, dari polsek, dari koramil, dari polres, dari kodim, dari provinsi ataupun pejabat apa saja, mulai dari kelurahan juga bisa saja menyampaikan seperti itu. Yang jelas adalah yang mengeluarkan maklumat itu adalah merupakan orang-orang atau pejabat-pejabat yang berwenang atau memiliki kewenangan atau sesuatu hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga orang-orang itu akan tahu gitu loh, cepat tahu, pengumuman itu cepat tahu, maklumat itu cepat tahu, cepat diketahui, sehingga ditaati, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi benar-benar tidak terjadi, bisa tercegah. Itu adalah yang dimaksud dari isi maklumat itu. Kemudian tentang perusakan maklumat negara ini diatur di dalam pasal 360 KUHP baru yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi dendanya ini maksimal adalah 10 juta rupiah. Sebagai contoh bahwa secara melawan hukum, ya dia tidak punya kepentingan, tidak sah, asal saja merusak. Tahu ada papan pengumuman untuk dilarang berkerumun, misalnya saya contohkan tadi di COVID-19, dilarang berkerumun, cuci tangan, jaga jarak, dia robek, sehingga dirobek ya jadi nggak atau membuat tidak dapat dibaca, juga
pilok, itu kan, sehingga tidak bisa dibaca. Dengan adanya hal-hal yang maklumat tidak bisa dibaca atau dirobek itu, maka orang yang orang yang umum, orang publik yang semestinya bisa menjadi tidak bisa membaca. Apa ini tulisan ini? Mengalami kesulitan. Karena mengalami kesulitan atas isi maklumat tersebut, maka ya tidak tercapai tujuannya, kan gitu. Nah, untuk hal ini si pelaku tadi yang secara melawan hukum itu dikenai pidana denda paling banyak kategori 2. Itu contoh ya untuk maklumat-maklumat COVID-19. Namun juga banyak sekali sebetulnya maklumat-maklumat yang bisa atau sering dikeluarkan oleh negara atau pejabat-pejabat yang berwenang, yang atas kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi, misalnya contoh ya, ada suatu jualan yang rawan, maka ada tulisan hati-hati berjalan saat hujan, licin, misalnya seperti itu. Kemudian agar berhati-hati melintasi rel kereta api, ya gitu. Atau kalau di tempat-tempat wisata itu, kalau misalnya di pantai itu ya, seperti di Kulon Progo itu ada pantai Congot, pantai Glagah, itu apalagi ada pemecah gelombang yang menjorok ke tengah laut itu, kalau untuk berwisata itu sangat bagus. Itu ada tulisannya, misalnya pas ada ini loh, musim apa itu yang kalau di laut itu nyengat, itu kalau menyengat itu bisa gatal, ubur-ubur. Nah, misalnya kalau ada musim ubur-ubur di pantai, kan dikasih, selain dilarang mandi di laut karena memang arusnya Samudra Hindia itu besar, rawan hanyut, selain itu dikasihlah maklumat dilarang mandi di laut karena banyak ubur-ubur, kan gitu kan misalnya. Lah itu disobek atau dirusak atau ditutup pakai pilok sehingga tidak bisa dibaca. Lah ini kalau ada rombongan dari luar kota yang tidak tahu menahu keadaan terkini, yang dimaksud terkini itu adalah keadaan laut yang banyak ubur-ubur, itu kan begitu sampai pantai, wah udah masuk ke laut. Nah, masuk ke laut kan sangat mungkin disengat ubur-ubur, kan memakan banyak korban, banyak wisatawan yang sakit akibat ulah-ulah yang merobek atau membuat tidak bisa dibaca lagi, sehingga tidak jelas. Jadi yang diumumkan untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, segenap wisatawan itu tadi, tapi karena tidak bisa dibaca, pengumuman tidak bisa dibaca, wisatawan tidak bisa membaca pengumuman itu, ya nyelonong aja ke laut akhirnya kena. Nah, akibat yang ditimbulkan dari sebab dirusaknya sebuah maklumat seperti ini, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Maka siapapun yang secara melawan hukum membuat tidak bisa dibaca, merobek atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu dihukum, yaitu dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-176 ini terkait perusakan maklumat negara. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video Eza MH dari awal sampai akhir agar tidak salah paham dan bisa memahami KUHP baru. Terima kasih niat baik Anda untuk subscribe terhadap channel Eza MH ini. Salam Eza MH, Sina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.